Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrol puisi lagi. Saya belakangan suka menyebut istilah argumen puitik. Apa itu? Argumen puitik yang saya bayangkan, saya maksudkan adalah alasan-alasan yang bisa saya lihat dalam sebuah puisi, kenapa si penulis puisinya atau penyairnya menggunakan perangkat putika tertentu di dalam puisinya itu gitu. Misalnya dia menggunakan bentuk tetap, misalnya syair atau kuatrin gitu. Kadang-kadang saya suka mempertanyakan itu gitu. Atau kadang dia menggunakan kata-kata tertentu gitu, diksi-diksi yang aneh-aneh gitu. Saya suka, ketika saya membaca puisi itu, saya suka bertanya juga gitu, ini kenapa dia memakai kata-kata itu ya gitu. Kenapa misalnya dia pakai metafora itu gitu, atau kenapa dia pakai repetisi, kenapa di sajak itu dia memakai perbandingan tertentu gitu yang terasa janggal gitu. Nah itu argumen puitik menurut saya. Jadi ketika saya tidak lagi bertanya soal itu, tapi langsung aja menikmati sajaknya, itu berarti seluruh perangkat puitika yang dipakai oleh si penyair dalam sajaknya itu nggak lagi harus dipertanyakan. Artinya argumennya kuat gitu, pas di situ. Jadi saya sebagai pembaca nggak lagi merasa harus mempertanyakan itu gitu. Itu sajak yang berarti dia sajak yang baik, sajak yang kuat. Karena ketika saya masih bertanya itu biasanya sajaknya saya terganggu dengan itu gitu. Sajak yang baik tentu saja bisa dijelaskan kenapanya begitu, kenapa rimanya tadi itu juga argumen puitik, tapi menegaskan bahwa pemakaian itu benar, pemakaian itu pas, pemakaian itu tepat, tidak knes, tidak genit gitu, tidak sok puitis gitu, tidak itu puisi yang hasil dari sebuah keterampilan atau pertukangan yang mahir. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi gitu. Itu argumen puitik yang saya bayangkan. Jadi ketika menulis pun sekarang jadi bertanya seperti itu. Ini kenapa aku harus pakai ini? Kenapa aku harus pakai ini gitu. Ketika mengedit terutama, ketika mengedit puisinya itu gitu loh. Kalau umumnya sih saya menulis aja gitu, menulis kayak barusan misalnya Pak SBY lagi trending topik misalnya gitu kan. Karena beliau melukis sekarang asik gitu, di lukisan pantai, laut gitu, langit gitu, lukis-lukisan gitu kan. Terus tiba-tiba kok saya kepikiran tentang ingin menuliskan itu ya. Tapi apa yang mau dituliskan? Bukan menulis SBY melukisnya gitu, tapi dari peristiwa itu, dari pengalaman mengetahui peristiwa itu, berita itu gitu. Saya ingin memaknainya, ingin memakai itu untuk mengucapkan hal lain. Jadilah kemudian saja yang saya posting di Instagram saya Hasan Aspahani. Intinya sajaknya intinya adalah siapa yang harus berfoto di antara ratusan ribu mayat, kemudian memberi teks, inilah karya saya selama pandemi, tagar tetap produktif. Lalu para influencer menayangkannya di akun-akun media sosial. Kira-kira begitu sajaknya gitu. Saya tidak berpikir argumen apa-apa. Maksudnya
memakai argumen untuk memakai perangkat puitika apa yang di dalam puisi itu, karena gagasannya sendiri begitu kuatnya mendorong saya untuk menulis puisi. Jadi saya menabrakkan dua peristiwa atau menumpangkan dua peristiwa, yaitu peristiwa pandemi, ratusan ribu orang Indonesia sekarang meninggal karena pandemi itu, dan akan terus tapi itu mengganggu saya, mengusik saya gitu, jadi bahan permenungan saya, bagian dari penghayatan saya tentang hidup gitu. Kemudian saya ingin menyajakannya, tapi harus ada sesuatu yang lain kan, yang untuk menambah kompleksitas dalam sajak saya itu gitu, tapi juga tersampaikan dengan cara yang lain, cara yang lebih kuat, yang lebih nendang lah gitu kan. Ketika menulis ya tidak berpikir bentuknya apa ya, nulis aja dulu gitu. Ketika saya lihat, oke, ini nggak perlu diapa-apain lagi nih, udah selesai. Kecuali mengganti beberapa kata misalnya kayak gitu, yang ini harus diganti dengan kata ini supaya lebih kuat, atau harus begini maknanya gitu. Nah itu mungkin pada saat itu saya sedang menyusun argumen puitik, memakai diksi apa pada 2 atau 3 kata tadinya yang bukan itu, tapi kemudian ketika saya baca lagi, saya berpikir harus diganti dengan kata lain, dengan itu diksi yang lain gitu, supaya maknanya lebih kuat, lebih ambigu lah begitu. Nah di situ mungkin pada saat itu saya sebenarnya sedang menyusun argumen puitik untuk puisi pendek saya itu gitu. Tapi pada awal menulis ya nggak berpikir apa-apa, nulis aja gitu. Ya itu pembicaraan awal. Ada sih buku ya tentang itu, argumen puitik, tapi rasanya saya belum baca ringkasan-ringkasan, kutipan-kutipan bukunya. Ada soal argumen puitik, political argument gitu, tapi mungkin membahas hal yang lain. Pengen baca ntar, tapi sementara ada pikiran itu di saya bahwa ketika saya membaca puisi, saya menganalisa puisi itu dengan mempertanyakan apa argumen puitik si penyair dalam sajaknya itu memakai perangkat puitika tertentu atau political device tertentu. Nah, kalau itu jawabannya tidak terjawab oleh puisinya itu, maka pembacaan saya terganggu. Puisi yang baik itu puisi yang saya tidak lagi mempertanyakan itu. Saya menikmati seluruh puisi itu utuh gitu. Termasuk saya bisa menjelaskan argumen-argumen puitik yang membenarkan si penyair memakai perangkat puitika tertentu dan akhirnya menghasilkan sajak yang seperti yang saya baca itu. Ini mungkin perlu dibicarakan beberapa kali di beberapa video lainnya, tapi untuk sementara cukup di video ini. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.